Saya beri judul adalah Intimacy with God. Ya, the revelation of worship. Satu cara hidup intim dengan Tuhan, dan ini adalah sebuah pewahyuan tentang worship atau penyembahan. Saudara, satu kali waktu tahun lalu sebelum terjadi perang antara Israel dengan Palestina, kita sempat ke Tanah Perjanjian bersama dengan Pastor Niko, dan di sana saudara, saya di satu malam waktu di Yerusalem itu mendapat sebuah mimpi. Mimpinya adalah di hadapan saya ada satu piring makanan, nasinya sudah ada di sana, sayurnya sudah ada di sana. Tapi ada satu bagian yang kosong, ada satu space kosong di sana. Dan tiba-tiba terdengar suara 2 kali berkata, main course-nya mana? Main course-nya mana? Dan tiba-tiba saya terbangun dan mimpi itu sangat menggelisahkan saya. Saya merenungkan, saya mulai minta petunjuk Tuhan, saya mulai minta konfirmasi Tuhan. Saudara, semua ini dimulai dari sini. Bicara soal main course, saudara ya. Ini sesuatu yang Tuhan bukakan. Mari kita lihat. Kejadian pasal 4 ayat 20 sampai 22. Kita perlu mengerti ini, bahwa main course kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kejadian 4 ayat 20 sampai 22, saya akan ceritakan bagaimana kisah keturunan Kain dengan kisah keturunan dari Set. Kita tahu bahwa Kain itu bertengkar sama Habel. Dan Habel mati dibunuh Kain, ya, kisahnya begitu. Lalu Tuhan memberikan anak satu lagi namanya Seth. Nah, ini adalah kisah di mana Kejadian mencatat tentang silsilah Kain dan silsilah dari Seth. Coba kita lihat ada sesuatu yang sangat menarik, di mana saya tahu pasti hal-hal ini adalah hal yang dicari oleh kita hari-hari ini. Keturunan Kain, Kejadian 4 ayat 20 sampai 22, ada itu nama orang, saudara, melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah, the founder of. Saudara, untuk menjadi seorang founder dari sebuah penemuan itu gak gampang. Tapi kalau kita lihat bagaimana ada seorang menjadi founder dari sesuatu dan hal itu menjadi meledak begitu ya, atau sesuatu yang berkembang dengan begitu pesat, seperti salah satunya misalkan the founder of Tokopedia, saudara ya, dimana itu kan betul-betul meledak, saudara ya, sampai hari ini. Dan tentu yang namanya founder itu sesuatu yang wow, luar biasa, pencapaian yang luar biasa, dan mungkin pencapaian-pencapaian ini adalah hal yang ditunggu-tunggu sama umat manusia. Jadi pertama dikatakan ada punya anak Yabal. Yabal adalah founder dari orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Oke. Nama adiknya ialah Yubal, dialah menjadi bapa, founder, semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Wow. Zila juga melahirkan anak, jadi keturunan Kain juga, yakni Tubal Kain. Siapa Tubal Kain? Founder of, dia bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Saudara, tolong mengerti ini bahwa pada zaman itu, kalau bicara soal the founder of, orang yang menemukan penemuan di mana orang-orang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Saudara, pada zaman itu, orang di Timur Tengah, orang yang dikatakan orang yang kaya, banyak asetnya, itu adalah orang-orang yang punya ternaknya banyak, saudara. Jadi ini adalah orang yang menguasai bumi, pasti ini orang kaya, orang ternama. Bagaimana dengan Yubal adiknya? Founder of, orang yang memainkan kecapi dan suling. Saudara, hari ini pun saudara akan temukan bahwa salah satu komoditi terbesar dunia, bukan Indonesia, terbesar dunia, one of the most paling besar income, saudara ya, dalam komoditi dunia ini, apa? Dunia entertain. Kecapi suling ini bicara mengenai dunia entertain. Bahkan Singapura berani mengklaim Taylor Swift. Siapa di sini? Apa? Swiftie? Ada Swiftie di sini? Nggak ada. Nggak tahu tuh Swiftie, saudara? Nggak tahu ya. Ya nanti cari tahu sendiri, saudara, di Google ya. Bahkan Singapura sendiri berani membayar Taylor Swift. Saudara tahu Taylor Swift kan ya? Nggak tahu juga. Ya saudara cari lagi di Google lah kalau gitu, saudara. Dia penyanyi yang ternama, sampai diklaim cuman boleh konser di Singapura. Kenapa? Karena di mana Taylor Swift dia mulai konser di Singapura, maka orang-orang berdatangan dari berbagai negara, bahkan harga tiket naik melambung, harga hotel naik melambung, semua demi datang untuk melihat Taylor Swift. Dunia entertain. Jadi udah pasti
Orang-orang yang menguasai kecapi dan suling atau dunia entertain, dia menguasai bumi pada saat itu. Wow, ini pencapaian yang luar biasa, keturunan Kain loh. Bukan cuman itu, adiknya ya, ada sepupunya ya, Tubal Kain. Dia adalah founder dari orang tembaga dan tukang besi. Saudara, beberapa tahun kemudian kita tahu, peperangan mulai terjadi, orang mulai memperebutkan wilayah kekuasaan. Dengan apa mereka berperang? Tembaga dan besi. Sudah pasti yang menguasai tembaga dan besi akan menguasai dunia peperangan. Pasti dia menjadi penguasa. Bahkan di zaman Israel, saudara supaya ngerti ya, zaman Israel, zamannya Saul menjabat menjadi raja dan anaknya Yonatan, itu anak buahnya Saul atau prajuritnya itu nggak ada yang pegang pedang. Karena tidak ditemukan satupun blacksmith atau pembuat besi di Israel. Mereka hanya bisa membuat besi itu harus lari ke Filistin. Jadi semuanya sama orang Filistin tuh diambil alih sehingga orang Israel tuh betul-betul dimatiin gitu supaya dia nggak punya alat perang yang proper untuk berperang. Itu keadaannya. Jadi orang yang menguasai tembaga besi udah pasti menguasai dunia peperangan. Wow, ini orang-orang hebat. Tapi saudara, waktu saya membaca ini orang-orang hebat, saya terkagum. Tiba-tiba Tuhan buka Kejadian 4 ayat 26, keturunan Set. Tiba-tiba dibuka dengan hal yang sangat sederhana dan berkata begini, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set dan anak itu dinamainya Enos. Ada apa dengan Enos? He is not the founder, dia bukan bapak dari. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sana, dikatakan waktu Enos lahir, waktu ada Enos, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tuhan di sana pakai kata nama Yahweh, Allah Israel. Waktu saya baca ini, yang tadinya hati saya mendekup begitu kencang karena ini pencapaian yang luar biasa di muka bumi dari keturunan Kain. Padahal jelas Kain adalah orang dibuang Tuhan. Tapi waktu saya baca keturunan Set, walaupun cuma satu orang, dikatakan pada saat Enos lahir, orang mulai memanggil nama Tuhan. Adem, saudara, langsung. Berapa banyak di antara kita, tentu kita berharap anak cucu kita menjadi orang yang berhasil, amin. Tapi sadarkah kita bahwa lebih dari pencapaian dunia, ada satu pencapaian yang jauh lebih penting. Bukan soal anak cucu kita menjadi penguasa di muka bumi ini. Kalaupun iya, puji Tuhan. Kalau mereka menjadi founder of, puji Tuhan, that's good. Tapi more than that, lebih daripada itu. Adakah kerinduan bahwa anak cucu kita adalah anak cucu yang memanggil nama Tuhan? Anak cucu yang punya takut akan Tuhan. Soalnya saya punya kerinduan anak cucu saya besar. Puji Tuhan kalau dia menjadi orang hebat. Tetapi saya akan lebih bersyukur kalau anak cucu saya adalah anak cucu yang terkenal memanggil nama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi jiwa-jiwa. Betul nggak? Hidup di bumi sementara loh saudara. Ada hidup kekekalan yang menanti setiap kita. Mari kita lihat yang lebih esensi. Yuk kita terusin ya. Wow, luar biasa. Nah saudara, the first calling, panggilan pertama Tuhan kepada umat manusia ada di Kejadian 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan, saudara perhatikan kata mengusahakan tanah itu. Belum ada orang mengusahakan tanah itu. Barulah di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, kembali muncul kata mengusahakan, dan memelihara taman itu. Saudara, kata mengusahakan dalam terjemahan Ibrani avad, itu artinya adalah bukan cuma mengupayakan mengusahakan, tapi to worship. Ternyata dari awal Kejadian 2 ayat 5, belum ada apa-apa. Tuhan mencari, Tuhan menunggu. Belum ada orang yang worship. Belum ada orang yang call on the name of God. Maka lahirlah Adam, diciptakanlah Adam. Tuhan tak tempatkan dia, Tuhan berikan mandat. Mengusahakan taman itu, bukan cuma beranak cucu. To avad, untuk menyembah Tuhan, to worship. Tapi kita tahu Adam gagal. Jatuh dalam dosa, Adam dibuang keluar dari Taman Eden. Tapi puji Tuhan saudara, di saat ada kekosongan itu, di Kejadian 4 ayat 26 tadi, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set
juga anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Dalam terjemahan Amplified Bible bagus banget dikatakan, to Seth also a son was born, whom he named Enosh, a mortal man, a mankind. At that same time, pada saat yang sama, man began to call on the name of the Lord, baca dalam kurungnya saudara, in worship, through prayer, praise, and pada saat itulah ada seorang bernama Enos berkata, ini aku Tuhan, aku akan membawa generasiku, aku akan membawa keturunanku to call on the name of you. Untuk menyebut nama Tuhan di dalam apa? Dalam doa, dalam penyembahan, dalam pujian, dalam ucapan syukur. This is worship. Makanya kenapa tadi saya katakan di awal, puji Tuhan kita punya pencapaian luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa the first calling, kata worship pertama kali muncul adalah di sini. Ini adalah panggilan pertama kepada umat manusia. Saudara tolong pahami ini. Worship atau penyembahan bukan berasal dari bumi. Kenapa? Karena worship sudah ada sebelum manusia diciptakan. Penyembahan sudah ada sejak malaikat Lucifer diciptakan. Dan malaikat Lucifer sudah ada sebelum manusia diciptakan. So, worship, penyembahan, itu adalah gaya hidup sorga yang diimpartasikan, diwahyukan kepada manusia yang tinggal di muka bumi. Ini pewahyuan luar biasa. Makanya waktu saudara worship, saudara akan menemukan ini. Worship adalah komunikasi manusia dengan Allah. Gak ada namanya keintiman yang gak dibangun atas dasar komunikasi. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Suami istri gak mungkin kita bisa berkata, saya intim dengan istri saya intim dengan pasangan saya, tapi gak pernah ngomong. Sekalipun mungkin dimulai dengan kata pah, ma, pi, mi, hari ini ngapain aja. Tapi berikutnya, komunikasi harus diteruskan kepada sesuatu yang intim. Kita harus mulai cerita apa yang aku suka, apa yang aku gak suka. Apa perlakuanmu yang aku gak suka. Aku mulai ngomong, boleh gak jangan gitu lagi dong sama aku. Komunikasi mulai berubah. Dari komunikasi biasa menjadi komunikasi yang intim. Sama hal dengan worship. Worship adalah komunikasi. Kalau kita mau bicara intimacy, sebuah keintiman manusia dengan Allah, kita gak bisa lepas dari kata worship. Gak ada keintiman yang gak dibangun atas dasar komunikasi. Worship connect us with the reality of God. Penyembahan mengkoneksikan kita dengan realitasnya Allah. Saudara, realitas manusia ini sangat terbatas. Tubuh daging kita penuh sakit penyakit. Rentan terhadap virus dan sakit penyakit. Ini realitas kita. Tapi bagaimana dengan realitas Allah? Realitas Allah bicara mengenai mujizat. Hal-hal yang supranatural, itu realitasnya Allah. Makanya waktu seseorang worship, dia sedang masuk di dalam realitasnya Allah. Waktu seseorang worship, tiba-tiba dia bisa disembuhkan, dia dijamah Tuhan. Dia mengalami kelepasan. Dari mana? Bagaimana caranya? Realita Allah masuk dalam kehidupan manusia. That's worship. Worship makes us familiar with the characteristic of God. Penyembahan membuat kita mulai familiar, mulai get used to, mulai terbiasa dengan karakternya Allah. Oh, Allah kita adalah Allah yang pengampun. Allah kita adalah Allah yang maha sayang sama manusia, maha baik sama manusia. Maka kita masuk dalam penyembahan, kita mulai bisa merasakan karakter Allah mengalir dalam kehidupan kita. Oh, saya merasa menjadi sangat dikasihi. Saya merasa saya menjadi orang yang dipulihkan. Dari mana? Worship. Worship makes us familiar dengan maksud-maksud Allah kepada kita. Waktu kita masuk dalam penyembahan, kita mulai familiar dengan maksud Allah. Oh, ternyata proses yang datang dalam kehidupanku bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk mengangkat aku lebih naik. Dari mana kita bisa mengalami itu? Worship. Worship membuat kita familiar dengan cara kerja Allah. Oh, cara kerja Allah berbeda dengan cara kerja manusia. Manusia ditampar pipi kanan, pengennya langsung kasih bogem, kalau perlu ditendang, saudara. Tapi cara kerja Allah, oh kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang minta jubahmu, orang minta bajumu, kasih jubahmu. Orang minta jalan 1 mil, jalan 2 mil. Cara kerja Allah beda.
Tapi waktu kita mulai worship, kita mulai mengerti, oh cara kerja Allah seperti itu. Lalu kita mulai ikuti cara kerja Allah, bukan cara kerja manusia. It's worship. Worship membantu kita mengalami hadirat Tuhan saat kita menghadapi masalah dan penderitaan. Saudara pernah ngalamin gak? Waktu saudara lagi terpukul, saudara lagi hancur hati, saudara masuk dalam penyembahan dan saudara bisa merasakan Tuhan hadir. Tiba-tiba beban berat lepas. Saudara pernah ngalamin gak? Halo? Pernah? Kenapa bisa? Worship. Karena memang worship akan membantu kita ngalamin hadirat Tuhan. Dan worship membentuk identitas kita di hadapan Tuhan. Orang yang tadinya pemarah bisa berubah menjadi peramah. Identitas Kristus mulai masuk. Saudara, kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Kalau saudara terbiasa untuk menyembah mamon, uang, harta, kekayaan, maka setiap hari yang Anda akan pikirkan, cara-cara yang Anda akan lakukan, semuanya akan bicara mengenai itu. Tapi waktu engkau menyembah Allah, engkau akan melihat identitas Allah mulai masuk di dalam kehidupan manusia. Kita akan mulai mudah mengampuni, merelakan, melepaskan. Kita yang tadinya identitasnya, takut masuk dalam lingkungan yang baru, Tuhan pulihkan. Kita punya identitas yang baru, yang tadinya kita pikir, saya pendosa Pak, saya nggak layak terima yang terbaik. Kita menjadi orang-orang yang dilayakkan. Identitas Allah masuk di dalam kehidupan kita. Kita punya identitas yang baru. Lewat mana? Worship. Saudara, kita lihat ada dua arti penyembahan. Penyembahan dalam arti sempit dan penyembahan dalam arti luas. Penyembahan dalam arti sempit adalah menyembah mengangkat tangan. Seperti tadi saudara sudah praktek, waktu saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara mulai mengangkat tangan. Artinya saudara mulai berserah kepada Tuhan. Atau mungkin saudara berkata, haleluya. Apa haleluya? Haleluya itu diambil dari kata halal dan jah. Halal artinya yang tertinggi, kemuliaan yang tertinggi. Yahweh, Allah Israel. Artinya segala kemuliaan yang tertinggi milik Allah Israel, milik Allah yang maha kuasa. Waktu saudara dipuji, wah luar biasa, kamu bisnisnya luar biasa, oh haleluya. Artinya apa? Semua itu Tuhan, bukan saya. Itu penyembahan dalam arti sempit. Saudara, satu kali saya ngajar tentang praise and worship dalam sebuah kelas. Hadir bapak dan anak. Tiba-tiba bapaknya bilang gini, Pak Pendeta tolonglah ini anak saya, kalau disuruh worship susah. Maksudnya bagaimana Pak? Ya kalau lagi kita mesbah keluarga, dia susah banget disuruh nyanyi. Dia susah banget untuk nyanyi. Saya tanya sama anaknya, Dek kenapa kok susah nyanyi? Iya Pak Pendeta, suara saya fals. Kalau saya nyanyi, tiap kali semua orang liatin saya terganggu. Jadi saya lebih baik diam. Lalu saya bilang sama bapaknya, gimana dong Om kalau gitu? Anaknya gak bisa penyembah dong, kalau gitu anaknya gak bisa jadi penyembah. Iya anak saya gak bisa jadi penyembah. Weh nanti dulu Om, saya bilang. Apa gara-gara suaranya fals lalu dia gak bisa jadi penyembah? Saudara, suara boleh fals. Tapi kalau penyembahan hanya diartikan dalam arti sempit, yaitu nyanyi. Satu kali suara kita lagi habis, kita gak bisa nyembah dong. Betul ya? Karena itu hanya arti sempit. Kita nyanyi seperti tadi, itu penyembahan. Iya, tapi itu arti sempit. Ingat, penyembahan ada arti luasnya. Apa arti luas dari penyembahan? Kalau 1 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu usahakan, avad muncul lagi di sana. Worship muncul di situ. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu kita ada namanya volunteer program, udah batch ketiga. Saudara, waktu itu saya ada pasangan suami istri yang saya ajak, yuk kamu udah lama kayaknya saya nggak lihat aktif di gereja, mau nggak ikut volunteer program di tempat kita? Ikut aja sama-sama dalam keluarga kita, minimal kamu punya keluarga. Dia bilang oke, tapi saya tungguin berapa kali pertemuan dia nggak bisa datang, dia nggak ada. Ya udah saya pikir memang nggak bisa. Satu kali saya nggak datang waktu volunteer program karena ada kelasnya itu kurang lebih 6 pertemuan. Di pertemuan keempat atau kelima saya nggak bisa datang. Ternyata pasangan suami istri ini datang. Nah yang menyambut pasangan suami istri ini adalah wakil di tempat ini, Pastor Dani, Pastor Dadang. Dan saya nggak cerita ke Pastor Dadang bahwa akan datang karena saya juga nggak tahu orang ini datang. Tapi waktu di depan pintu Pastor Dani langsung sambut suaminya. Wah shalom, apa kabar? Udah lama gak ketemu. SKSD saudara, tau SKSD? Kenal sok deket. Lalu dia kaget kan. Oh iya.
Terus ini cerita pengakuan dari suami istri ini. Dia bilang ke istrinya, "Mi, kenal tadi sama yang nyambut?" "Kagak." Si istrinya nanya, "Papi kenal?" "Enggak." Dia kayak kenal banget ya sama kita. Tapi saudara, dia bilang begini, hal itu membuat saya betah bergereja di tempat ini. Saudara, hal yang sangat sederhana loh, nyambut tamu, menggenggam tangannya dan berkata, "Apa kabar?" Do the best. Seperti kita melakukan seperti untuk Tuhan, Kolose 3:23. Avad ada di sana. Kau sedang worship dengan apa yang sederhana yang kau dapat lakukan. Tapi kau lakukan dengan excellent, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Orang bisa ngalamin Tuhan. Halo? Saudara, engkau mungkin gak bisa melakukan banyak. Engkau mungkin gak bisa berkhotbah seperti saya. Tapi jangan takut. Hal kecil apapun yang kau punya, engkau lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kau akan lihat, orang bisa rasakan ada Tuhan dengan apa yang kau kerjakan. Amin. Hidup jadi berkat. Yang mau boleh katakan yes. Sederhana. Wah, kalau gitu Pak, saya mau minggu depan jadi asyir. Silakan saudara ya. Terbuka, silakan. Ayo kita keluarga sama-sama. Kita melayani sama-sama. Kalau perlu di sini semua jadi pengerja saudara gitu ya. Kan kita keluarga dalam Tuhan. Nanti kita gantian. Kalau perlu nanti saya yang jadi jemaat. Saudara yang khotbah. Saya menikmati sekali. Dan ini saudara ya. Giving is a worship. Wah, ini yang agak susah, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Saudara, penyembahan itu pasti melibatkan hati. Amin. Saudara menyembah dengan hati, nggak mungkin saudara menyembah dengan otak. Susah, saudara gitu ya. Karena otak kemana-mana, logik. Penyembahan nggak bisa, karena seringkali terjadi sesuatu yang supranatural, nggak bisa masuk otak. Tapi kalau pakai perasaan, itu masuk. Penyembahan melibatkan perasaan. Saudara, di mana hartamu berada, hatimu di sana. Artinya, kalau harta kita nggak berani korbankan untuk Tuhan, bagaimana hati kita bisa ada di situ? Kalau harta kita nggak berani lepaskan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bagaimana kita bisa bilang hati kita untuk Tuhan? Oh, tapi tenaga saya untuk Tuhan, puji Tuhan. Waktu saya untuk Tuhan, puji Tuhan. Tapi mau tanya lagi yang terakhir yang paling susah dilepaskan, biasanya apa? Harta. Berani nggak lepaskan harta? Makanya gaya hidup jemaat mula-mula dikatakan mereka membagi apa yang mereka punya. Harta mereka bagi. Supaya apa? Supaya yang kurang tidak kekurangan, yang lebih tidak kelebihan. Terjadi kecukupan. Saudara, satu kali Tuhan Yesus mengajak secara khusus. Ada satu momen khusus di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ada di Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Mereka duduk di seberang dari kotak persembahan. Jadi jelas konteksnya adalah kotak persembahan di rumah Tuhan. Sitting across from the offering box, he was observing how the crowd tossed money in for the collection. Mengobservasi, melibatkan mata, diobservasi, dilihat dengan seksama, diperhatikan. Mungkin perlu waktu 1 jam mungkin. Melihat orang lalu lalang dan di sana di hadapan dengan kotak persembahan di rumah Tuhan. Bagaimana orang-orang mulai memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Many of the rich were making large contribution. Wah, banyak orang-orang kaya membuat kontribusi yang besar. One poor widow came up and put in 2 small coin. Ada satu janda. Menurut Alkitab, janda itu baru dikatakan janda kalau usianya di atas 60 tahun. Jadi ini pasti orang yang sudah cukup lanjut. Janda, miskin, memasukkan 2 peser uang. A measly 2 cents. Jesus called his disciples over and said. Begitu lihat peristiwa itu, Tuhan Yesus panggil muridnya. Murid, sini. Saya mau ngomong. Begitu ya. The truth is, Tuhan Yesus bilang gini, the truth is, kebenarannya ini, that this poor widow, janda miskin ini, gave more to the collection, memberikan lebih kepada persembahan rumah Tuhan, than all the others put together. Dan all the others, all the rich people, semua orang-orang kaya disatuin, di-put together, dibandingin dengan janda miskin yang cuma 1 orang ini. Tuhan Yesus bilang gini, janda ini memberikan lebih besar dari seluruh orang kaya yang memasukkan. Berarti persembahan bukan bicara soal jumlah, tapi persembahan bicara soal hati. Setelah waktu engkau memberi persembahan pada Tuhan,
Hatimu di situ nggak? Kenapa? Lanjutin ya. Tuhan bilang gini, all the others gave what they will never miss. Yang lain, orang-orang kaya yang memberinya jumlahnya banyak, gepokan saudara. Kata Tuhan apa? Mereka memberi sesuatu yang mereka gak pernah ingat. Sesuatu yang mereka tidak akan pernah kangenin. Kenapa? Karena sesuatu yang ya mungkin hartanya 1 miliar yang dipersembahkan 10.000, apa artinya? Punya 1 miliar yang dipersembahkan 1 juta, apa artinya? Dia masih punya sisanya. Dia tidak akan pernah, never miss about it. Dia gak pernah ingat, dia pernah kasih berapapun, dia gak pernah ingat. Kenapa? Karena memberi dalam kelimpahan. But she gave extravagantly what she couldn't afford. She gave her all. Tetapi janda ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa besar. Kenapa? Karena sesuatu yang dia bahkan gak bisa handle, gak bisa afford, gak bisa atasi, saudara. She gave her all. Dia memberi semua hidupnya. Saudara, berapa sih 1 peser? Jadi persembahan janda ini kalau dikerupiahin berapa? Saudara, saya bantu hitungin ya. Upah kerja 1 hari itu 1 dinar menurut Yahudi. 1 dinar sama dengan 128 peser. Anggaplah UMR Bandung 4 juta. Dibagi 26 hari kerja, 1 hari kerja upahnya 154.000. Jadi 154.000 dibagi 128, 1 peser itu 1.200 perak. Kalau 2 peser berarti 2.400 perak. Saudara bayar parkir aja udah gak cukup. Tapi itu semua yang dia punya. Dia berikan, hatinya dia berikan di situ. Saudara perhatikan, hatinya diberikan di situ. Tuhan lihat, persembahan ini jauh lebih besar dari semua yang memberikan. Tuhan gak lihat jumlah, Tuhan lihat hati. Amin. Saudara gak perlu ributin. Wah, saya boleh perpuluhan gak, saya mau memberi apa? Saudara kita udahlah, sudah lewat masanya kita ngeributin itu. Kenapa? Karena kalau bicara memberi, balik lagi ke hati. Hatimu di situ enggak? Kalau enggak, percuma, mending gak usah sekalian. Tapi kalau hatimu di situ, hartamu pasti di situ. Amin. Karena hartamu berada, hatimu berada. Tapi kalau hatimu berada, belum tentu hartamu berada. Suami istri coba lihat. I love you tiap hari, dompetnya dikasihin semua enggak? Coba kalau dompetnya dikasihin, itu udah pasti hatinya di situ. Di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Amin. Amin. Saudara, kalau saudara pengen at home di tempat ini, percaya sama saya. Ini saya lakuin. Tabur hatimu di sini. Tabur sesuai dengan hatimu ada di sini. Taburlah. Maka hatimu akan kerasan tinggal di sini. Maka kau akan merasa tempat ini adalah rumah buat kita. Saya mempraktekkan itu dan saya bisa merasakan itu. Kenapa? Karena tadinya saya tuh orang yang paling malas ke PVJ, saudara. Saya pacaran sama menikah total udah lebih dari 14 tahun. Baru 14 tahun. Itu kehitung jari deh kalau ke PVJ. Kenapa? Males, macet. Apalagi hari Sabtu, Minggu. Aduh, mending ke tempat lain. Mending diem di rumah. Tapi semenjak gereja dibangun, banyak pengeluaran yang mau gak mau. Uang harus masuk, saudara. Uang pribadi dimasukin di situ. Kenapa? Ya karena memang butuh. Rumah Tuhan perlu dana. Supaya saudara bisa duduk nyaman, saudara bisa menikmati musiknya, bisa merasakan ada hadirat Tuhan. Semua ini perlu effort. Dan mau gak mau saya harus menyediakan itu supaya saudara bisa nyaman. Tahu saudara sekarang kalau suruh ke PVJ, mau sehari 2 kali juga gak jadi masalah. Kenapa? Karena harta saya banyak di sini, hati saya di sini, saudara. Sederhana loh. Saudara boleh praktekin ini deh. Dimanapun saudara lakukan, saudara boleh praktekkan itu. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Saudara, izinkan saya tutup dengan sebuah kesaksian ini. Kesaksian ini terjadi di depan mata saya. Waktu kita masih ada di Aruna, ada seorang ibu, waktu itu salah satu pengerja kita bilang, kok ada yang pengen didoain ibu-ibu. Oke, di mana ibunya? Di sana kok, mau minta didoain katanya mau jual tanah. Oke, ayo. Saya datang, saya tanya, Bu gimana, apa yang mau didoakan? Si ibu ini cerita dan dia curhat, dan dia menunjukkan bahwa rumahnya bocornya luar biasa sudah. Dan saya lihat, wow, mau tidur pun susah. Kenapa? Karena dia harus
keluarkan dulu air genangan yang datang dari selokan belakang ke dalam kamar. Dia harus bersihkan dulu baru dia bisa tidur dengan nyenyak. Kalau enggak ya dia akan tidur dengan air di sekeliling kamarnya. Di dalam kamarnya, dan waktu dia turun ya udah air semua saudara. Karena air dari selokan belakang masuk. Saya bilang, Bu, kenapa ibu enggak minta aja ke gereja diakonia? Kita pasti usahakan untuk bantu ibu. Ibu ini bilang begini, Adek, tidak boleh ambil uang Tuhan. Adek, kita ke rumah Tuhan harus nabur, bukan ngambil. Hancur hati saya saudara. Hancur. Dalam hati ibu tuh butuh Bu. Ibu butuh ditolong. Tapi dia bilang, enggak Dek. Saya berdosa sama Tuhan kalau saya ngambil dari rumah Tuhan Dek. Wow, saya lihat mentalitas yang luar biasa. Saya belajar banyak dari ibu ini. Saudara, mari kita kembali kepada esensi rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan harus selalu cukup makanan. Kenapa? Karena ada yang berkelebihan, ada yang berkekurangan. Supaya terjadi balance, keseimbangan. Mari saudara, kita kembali kepada gaya hidup worship yang benar. Dan saya tutup dengan ini, worship is a lifestyle. Penyembahan adalah sebuah gaya hidup. Dalam istilah media sosial ada yang namanya engagement. Saudara tahu engagement? Saudara yang bermain sosial media, Instagram, TikTok atau apapun, boleh lambaikan tangan. Facebook, TikTok, Instagram. Gak pada main saudara, sedikit. Saya doang. Saya percaya pada punya lah ya, minimal lah gitu. Saudara dalam postingan, yang namanya engagement itu apa sih? Bukan pernikahan, bukan pertunangan. Engagement itu adalah begini. Waktu kita posting sesuatu, ada orang yang memberikan feedback. Waktu kita posting, ada yang komen. Waktu kita posting, ada yang likes. Itu namanya engagement. Terjadi sebuah engage antara yang ngasih konten dan yang nerima konten. Itu engagement. Saudara, worship itu sebetulnya engagement. Karena worship itu dua arah. Kenapa? Karena begini. Kalau bicara engagement, itu harus ada feedback. Berarti waktu kita worship, harusnya waktu kita worship, manusia melakukan penyembahan. Maka dari surga ada engagement, ada feedback. Feedbacknya apa? Dia mencurahkan hadirat Tuhan bagi kita. Sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu engagement. Terjadi engage antara manusia dengan surga. Sama. Waktu Tuhan berbicara, waktu Tuhan mencurahkan rohnya, waktu Tuhan mencurahkan mujizatnya, harusnya ada engagement. Di mana hidup kita mengalami perubahan. Makanya worship is a lifestyle. Worship itu gaya hidup. Worship bukan cuma kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan di gereja, bukan. Worship is a lifestyle. Sebuah gaya hidup, kenapa? Karena kita harus terus engage sama surga. Apa yang kita lakukan harusnya menggedor pintu surga, sampai surga memberikan feedback kepada kita. Begitupun sebaliknya, apa yang surga lakukan kepada kita, harusnya kita engage sehingga kita ingat, oh ini semua kasih karunia Tuhan. Itu yang disebut dengan lifestyle. Saudara mengerti ya, nangkap sesuatu ya. Jadi kehidupan penyembahan itu bukan kehidupan cuma di gereja seminggu sekali, salah. Kehidupan penyembahan, worship adalah kehidupan setiap hari kita dengan Tuhan. Dan harusnya setiap hari kita ada engagement dengan Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan pagi-pagi sebelum memulai segala sesuatu, kita worship Tuhan, Tuhan Engkau baik. Sekalipun mungkin suara fals, tapi Engkau bisa berkata-kata, Tuhan Engkau baik. Hari ini ada karena Engkau yang ciptakan. Surga memberikan engagementnya, surga memberikan feedback. Engkau diberkati sepanjang hari itu. Dan engkau kembali merespon pada malam hari, Tuhan terima kasih, sepanjang hari aku diberkati, aku memperoleh kecukupan. Engagement terjadi lagi dari manusia kepada surga. It's a worship. Maka worship akan menjadi gaya hidup. Sederhana, sederhana, bisa dipraktekin. Pulang dari tempat ini langsung praktek. Amin.